Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Peserta konten YouTube di mana saja berada, yang sempat mengunggah dan mengupdate informasi kali ini disampaikan kepada seluruh masyarakat, baik Republik Indonesia maupun masyarakat di mana berdomisili, di luar negeri maupun di mana bangsa-bangsa berada. Situasi konstelasi perubahan pemerintah dan setiap negara dan setiap negeri mengalami perubahan akibat kepentingan-kepentingan kekuasaan yang terselubung dengan kepentingan-kepentingan elit berkuasa secara ekonomi, sehingga kekuasaan-kekuasaan terkait tidak mendorong perbaikan masyarakat secara bermasyarakat, justru masyarakat terpinggirkan semakin waktu semakin hari dengan situasi kepentingan yang terlalu berlebih-lebihan, baik itu pemerintah secara oknum maupun pemerintah secara organisasi, baik itu secara bangsa yang ada maupun negara-negara yang ada. Kebanyakan memanfaatkan momen-momen politik untuk mencari jalur kekuasaan, merebut sebuah kekuatan dengan dalih mempertahankan kedaulatan dan keamanan. Namun di lain pihak dan di sisi lain, terjadi perihal yang tidak memberikan sebuah dasar-dasar pelayanan manusia secara komplit dan komplit, sehingga terjadilah persoalan dan terjadilah problematika yang terjadi sana sini. Utamanya sekarang ini masyarakat Republik Indonesia dihadapkan pada suatu kenyataan kebijakan pemerintahan yang tidak berorientasi kepada masyarakat publik menyeluruh, selalu berorientasi kepada kekuasaan, sehingga kekuasaan-kekuasaan terkait diplot menjadi background kepentingan individu yang menguasai sebuah jabatan kepemimpinan yang ada, baik itu presiden, baik itu panglima, baik itu Kapolri, baik itu anggota dewan, baik itu jaksa agung, baik itu Mahkamah Agung, baik Kepolisian Republik Indonesia pada umumnya sebagai pelayanan publik yang seharusnya senantiasa mewujud nyatakan keluhuran mereka kepada masyarakat, ternyata semua itu hanya sebuah informasi dan pernyataan fata morgana yang ada sebuah tulisan di atas kertas sebagai pertanggungjawaban politik. Realisasi lapangan tidak pernah dikerjakan dan tidak pernah diselesaikan. Selalu bermasalah di lapangan, selalu berkendala di lapangan. Yang dapat merasakan adalah masyarakat publik secara langsung. Sangat dirugikan dan sangat tidak mendapat keuntungan. Dari waktu ke waktu, dari masa ke masa, pemerintah secara individual masih saja mempertahankan kekuasaan, pangkat jabatan dan kedudukannya seolah-olah tidak ada yang lain selain mereka yang berkuasa. Hari ini saya tekankan kepada pemerintah Republik Indonesia, utamanya Bapak Presiden Prabowo Subianto, sebagai perwakilan Republik Indonesia yang mengepalai sebuah lembaga pemerintahan, lembaga-lembaga hukum, lembaga-lembaga keamanan. Peliharalah lisan yang benar dan yang betul, jangan berdiplomasi yang tidak jelas. Anda menganggap rakyat ini seperti batu loncatan, seolah Anda anggap itu sebagai kekuasaan yang relevan bagi kekuasaan yang Anda miliki, yang Anda pakai. Ingat peristiwa kesalahan-kesalahan masa lalu yang kau lakukan. Walaupun kau mau bersembunyi di lubuk liang manapun di kolong langit ini, sejarah perlakuanmu akan terbaca oleh zaman dan masa. Begitu pula kebijakan dan keputusan. Lakukan dengan kesadaran. Lakukan sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Jangan Anda hanya sekedar mengakui diri, saya ini terlahir dari seorang ibu yang bagian juga daripada anak Pancasila. Namun kenyataannya Bapak sia-siakan Pancasila. Bapak menabur basa-basi di setiap negara. Padahal negara Indonesia ini punya kemandirian, punya kemampuan. Bijaklah yang sebenar-benarnya, bijaklah yang seadil-adilnya, bijaksanalah yang sebetulnya. Jangan karena Bapak ada pada posisi kekuasaan,
sehingga Bapak semena-mena melakukan hal-hal manuver kepada masyarakat. Bukan Anda yang bermanuver, tapi kegiatan Anda yang bermanuver kebanyakan tidak tepat sasaran. Saya mengkritisi kebijakan yang Anda sampaikan kepada masyarakat publik, kebanyakan kebijakan yang kebablasan, bukan kebijakan kesebelasan. Kalau kesebelasan memiliki klub dan orientasi yang terkendali dengan benar, tapi kalau kebablasan itu adalah sebuah kebijakan yang menimbulkan malapetaka dan kehancuran masyarakat yang ada. Berpikirlah sebaik mungkin Anda sebagai seorang presiden. Anda bisa ada di tampuk ke atas kekuasaan karena ada rakyat memberi suara mayoritas dari golongan yang ada. Tapi seluruh suara yang diberikan itu tidak mutlak mengirim perasaannya karena masyarakat ditipu dengan kelompok-kelompok politik yang menganggap sebagai perwakilan dari rakyat. Melakukan basa-basi di masyarakat supaya mereka terpilih menjadi pemimpin penguasa. Padahal mereka rusak masyarakat dengan jalan politik juga. Jadi hari ini saya sampaikan kepada pemerintah Republik Indonesia, senantiasa mengevaluasi dengan betul, dengan jelas apa yang dilakukan. Bukan lagi parlemen jalanan, bukan lagi makar, dan bukan lagi demonstrasi yang akan menjatuhkan Bapak. Tapi Pancasila itu sendiri yang akan menghancurkan Bapak punya kekuasaan. Karena Bapak kalau tidak dengan melakukan sebuah kebijakan beriman dan bertakwa kepada Sang Pencipta, maka Anda akan mengalami kebinasaan dari alam. Karena alam maha adil menentukan sikapnya daripada Anda membangun sebuah lembaga yang hanya berorientasi pada kekuasaan kepentingan Anda sendiri. Anda tidak melihat masyarakat yang sekian banyak di berbagai macam pelataran menderita dengan segala macam kehidupan, dengan segala macam pekerjaan yang tidak tertata dan tidak terarah. Kekuasaan-kekuasaan elit meliputi dan menguasai provinsi, memasukkan pertambangan di sana sini, lingkungan hancur, keuntungan diambil hanya kepada pihak pemerintah dan pejabat setempat, termasuk pemerintah pusat yang mengais keuntungan sebagian besar. Jadi berbicara keadilan, yang merusak keadilan bukanlah rakyat tapi oknum pemerintah negara sendiri yang melakukan kerusakan di negara. Karena tidak adil melaksanakan kebijakan dan tidak adil melakukan sebuah pelayanan publik dengan benar dan betul. Hari ini saya Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa Putra Timun Matahari Terbit menyatakan sikap. Sekali lagi saya sampaikan kepada Presiden Republik Indonesia sebagai pemimpin lembaga pemerintahan sekaligus lembaga yang menjaga seluruh kedaulatan dengan sikap yang sportif. Jangan sampai keliru. Karena Bapak Presiden Prabowo sudah melakukan lobi-lobi yang banyak keliru. Bukan seorang negarawan yang banyak melakukan kekeliruan. Maka itu yang dikatakan bisa menjadi pengkhianatan dalam negara ketika tidak tepat melakukan lobi-lobi. Pada posisi Indonesia sudah saatnya seharusnya berdiri tegar untuk menentukan sikap dunia. Karena posisi dunia sesungguhnya Indonesia bisa pegang. Dan Indonesia punya peran penting dalam hal memutuskan sebuah kesimpulan global secara aklamasi. Karena Indonesia masih memiliki hukum dan undang-undang yang memang kedaulatannya sangat tinggi. Bukan kedaulatan euforia politik global, tapi kedaulatan kemanusiaan membangun asas partisipasi manusia yang manusiawi. Yang agamis, yang berbudaya, yang beradab, yang tertata dan tersusun rapi sesuai dengan mekanisme hukum dan undang-undang dasar. Sebagai bingkai dan kerangka yang mengatur bangsa, sekaligus mengatur tatanan dan aturan yang betul. Bukan hanya dibetul-betulkan, tetapi harus benar-benar dilakukan. Saya harapkan begitu juga para TNI yang ada di Republik Indonesia. Senantiasa lugas, tanggap, dan cermat, cerdas menanggapi persoalan-persoalan yang muncul. Baik dia berpangkat, masih Prada, Pratu, Serka, Serma, Serda, Sersan. Bisa juga menanggapi pimpinan-pimpinan yang keliru melakukan perintah. Karena jangan sampai jabatan-jabatan di atas memanfaatkan kepentingan prajurit untuk menjaga mereka punya kepentingan secara individu dan golongan demi mengais kekuasaan dan kekayaan bangsa ini. Lalu jadilah kelompok-kelompok yang suka mendikte masyarakat. Tetapi yang suka juga merampok hasil masyarakat.
lalu mengatasnamakan itu hukum negara dan undang-undang. Sekarang hukum dan undang-undang negara telah dipakai oleh pemerintah menjadi tidak jelas arahnya. Dari mulai hukum pertanahan sampai kepada hukum-hukum yang dibangun secara kehutanan, pertanian. Hampir rakyat adat punya hak-hak dihilangkan atas nama bahwa itu undang-undang negara. Kalian mengisi sebuah hukum dengan tipu daya, melaksanakan kegiatan yang tidak jelas, mereka terpengaruh dengan kepentingan kekuasaan. Dan kalian berkuasa dengan kekuasaan, kalian memanfaatkan kekuasaan. Kalian menjadikan rakyat sebagai komoditi proposal kalian untuk mencapai tujuan dan kekuasaan. Hari ini saya menyatakan sikap di bawah kolong langit, di tengah muka bumi yang luas dan lautan yang lebar. Saya Putra Alfa Indra Chandra Kirana Dewa, Raja Amalula, Raja Kamarula. Saya Imam Mahdi, bukan sekedar mengaku. Saya akan sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia, termasuk masyarakat dunia pada umumnya. Saya senantiasa sudah berada di golongan setiap insan manusia yang ada di muka bumi. Atas kehendak dan perintah Allah, saya menjalankan kewajiban kemanusiaan berdasarkan keyakinan dan kepercayaan yang senantiasa diturunkan langsung kepada Sang Pencipta. Bukan saya meminjam hak suara dari yang saya pinjam, tetapi saya pakai hak suara dari kekuasaan kehendak Sang Pencipta. Saya pakai dengan sebenar-benarnya karena amanat yang saya jalankan demi menjalankan sebuah kenyamanan dan kestabilitasan hidup dalam peradaban umat manusia di era abad modern, proses globalisasi, perubahan era zaman yang kita hadapi, awal daripada zaman yang dibaharui. Jadi saya sampaikan kepada seluruh masyarakat dunia, berhak menentukan sikap kepemimpinan. Jangan mudah dipolitisir oleh kepentingan kelompok politik atas nama kekuasaan atau atas nama organisasi politik. Mereka semua kebanyakan penipu, pendusta, pembohong untuk mengambil nilai-nilai keuntungan semata. Tapi mereka tidak konsisten melihat apa yang perlu lakukan dan apa yang mereka laksanakan. Dalam kesempatan ini, himbauan saya sampaikan kepada seluruh masyarakat, utamanya masyarakat Islam yang berjalan mencari di mana tempat Imam Mahdi berada. Sekarang Imam Mahdi sudah berada di hadapan dan di depan kalian. Siap menyimpulkan kesimpulan yang diturunkan oleh Yang Maha Kuasa. Siap menyimpulkan mengambil langkah kebijakan demi perbaikan pemerintahan. Baik itu dalam negeri, baik itu luar negeri. Sekalian untuk mengantisipasi bentuk-bentuk mafia yang berkembang dan berjalan, tidak memberikan keamanan dan kenyamanan kepada masyarakat, bahkan umat dunia. Dalam kesempatan ini, saya sampaikan bahwa hari ini yang akan bisa memutuskan sebuah kesimpulan, menyimpulkan sebuah keputusan, Pancasila itu akan mengimpeachment setiap kelompok masyarakat yang tidak berorientasi pada Pancasila, setiap individu pemerintah yang melakukan kesalahan dalam kegiatan melaksanakan hak privasi Pancasila. Pancasila yang mengimpeachment, bukan MPR, bukan DPR, bukan. Pancasila itu sendiri sebagai sumber dari narasi kehidupan manusia yang melahirkan kepercayaan dan keyakinan, membangun akar kemanusiaan sehingga dia bisa memberikan kesimpulan secara aklamasi, secara jelas, tanpa ada basa-basi. Pancasila itu adalah manuver hak kehidupan dunia yang dipelihara untuk masyarakat bangsa Indonesia sekaligus untuk masyarakat dunia dan masyarakat internasional. Proses perubahan globalisasi ada pada hak hikmah Pancasila sebagai salah satu realitas hidup peradaban yang akan membangun sebuah netralitas proses daripada kehidupan berbangsa dan bernegara untuk membangun bangsa-bangsa kemajemukan dan bangsa-bangsa yang majemuk nantinya. Dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada masyarakat Republik Indonesia, masyarakat tercinta, seluruh penganut amanah yang atas nama amanah, baik yang memiliki surat pegangan maupun tidak, merapat ke satu sisi, ke satu barisan, untuk mendapat himbauan melaksanakan sebuah kegiatan kemanusiaan yang diamanatkan secara langsung dari Yang Maha Kuasa. Sehingga dalam opsir mempersiapkan diri,
semua para pemegang amanah harus mempersiapkan diri seadil-adilnya dan sebenar-benarnya sesuai amanah yang diemban. Jangan membuat laporan amanah tertulis di atas kertas, namun perilaku dan perbuatan banyak tipu daya, banyak merugikan masyarakat, banyak merugikan mitra, dan banyak merugikan kelompok-kelompok lainnya. Itu bukan amanah, tapi menghancurkan amanat. Saya nyatakan secara tegas, sekali lagi, seluruh para perjalanan yang mendapat titipan amanah leluhur, malaikat, petunjuk dari Yang Maha Kuasa, saatnya merampungkan dan menggabungkan diri menuju ke satu tujuan untuk membahas persoalan-persoalan secara mendasar, secara mendetail, dan secara manusiawi. Pulau Al-Butuni, Abia Mukmin Rahasia, mempersiapkan diri menerima pembahasan-pembahasan yang berdatangan. Karena Pulau Buton, Pulau Abia, Pulau Mukmin, Pulau Rahasia sekarang bangun dari tidur sekian lama. Saat ini menyatakan pernyataan, bukan sekedar menyatakan pernyataan begitu saja, tetapi pernyataan ini. Sekerap alam akan melakukan kegiatan gerak maha dahsyat supaya manusia lebih tahu bahwa kekuasaan Allah itu lebih kuasa daripada penguasa yang ada sekarang ini, sering bertengkar, sering mengatasnamakan kepentingan masyarakatnya. Namun kebanyakan kepentingan kekuasaan nafsunya dan kepentingan kekuasaan kekayaan pribadinya, lalu dia jual atas nama kepentingan masyarakat, bangsa, dan negaranya. Lalu rakyat dan masyarakatnya menjadi korban, mereka mengais keuntungan ganda. Jadi masyarakat dunia sudah saatnya mengkaji persoalan dari setiap oknum pemimpin yang bertugas di mana saja. Walaupun lingkup kecil, menengah sampai yang besar, sudah harus antisipasi. Bila individu melakukan manuver yang bisa membahayakan masyarakat banyak, maka tidak perlu dipertanyakan yang bersangkutan. Harus dia keluar dari tatanan kekuasaan, karena itu namanya merugikan, tidak sama sekali dibutuhkan dan tidak perlu dipakai. Sekian dan terima kasih penyampaian singkat saya kepada masyarakat Republik Indonesia, kepada seluruh masyarakat internasional yang berada di 5 benua. Saya Putra Timur Matahari Terbit, Putra Indra Chandra Kirana Dewa Raja Amarula. Alfian nama kelahiran saya. Nama gelar diberikan Imam Mahdi. Penyampaian ini yang saya sampaikan sudah semakin saya perjelas kondisi dan keadaan karena saya lihat situasi sudah tidak jelas pada oknum-oknum pejabat pemimpin negara, baik itu di dalam negeri maupun di luar negeri. Maka dalam waktu yang singkat ini saya sampaikan pesan ini, berhati-hatilah kalian semua para pemimpin akan mempertanggungjawabkan segala kepemimpinan yang kalian bawa. Kalau tidak sesuai, maka kalian siap menerima sebuah sanksi yang maha dahsyat. Terima kasih penyampaian ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.